Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga rahmat cinta kasih Allah senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Hari ini Selasa 9 November 2021, bertepatan dengan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bersama saya, Ari Widodo, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Untuk itu, marilah kita awali dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini, dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Kini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami sabda-Mu. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka ke semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya. Ada yang tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak baik Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semenjak tahun 1300 sebelum Masehi, Paskah sudah dirayakan oleh orang Yahudi. Arti Paskah pada masa itu adalah merayakan pembebasan bangsa Yahudi dari perbudakan bangsa Mesir. Yerusalem adalah kota kudus dan sebagai pusat perayaan Paskah bangsa Yahudi. Mereka datang dari penjuru bumi dan berkumpul sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kali. Mereka membeli hewan ternak sebagai kurban Paskah dengan harga yang cukup mahal. Para pedagang memanfaatkan situasi Paskah untuk mencari keuntungan yang berlipat-lipat. Apalagi bait Allah dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli.
Melihat itu, Yesus jadi marah dan mengobrak-abrik apa yang ada di halaman bait Allah. Yesus saja bisa marah. Apakah berarti kita juga boleh marah? Dan apakah itu dosa? Orang marah disebabkan karena tersinggung, difitnah, dicela, tidak dipercaya, dikritik maupun tidak dihargai. Umumnya saat marah, emosi kita tidak terkendali. Kata-kata kotor keluar dari mulut yang menyakitkan, dan ini akan menimbulkan dendam. Perasaan dendam merupakan pintu masuk si jahat mempengaruhi hati kita. Maka pakailah perisai diri dengan berdoa, membaca kitab suci, renungan harian, doa rosario, mengikuti misa harian yang akan mampu membawa diri kita kepada situasi yang jernih dan pikiran positif ke depan. Bukankah kita harus memenangkan pertandingan melawan kejahatan? Dengan demikian hati kita akan diliputi rasa damai dan tentram, sebab Tuhan telah bersemayam di hati kita. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin. Doa penutup. Bapa, terima kasih Kau perkenankan kami mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah dan sertailah kami agar hidup selaras dengan kehendak-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.